Lyudmila Dubinina kehilangan matanya, lidahnya putus, dan tulang rusuknya patah seolah ditekan kekuatan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Hai guys, kali ini gua akan menceritakan sebuah kasus dan misteri paling mengerikan tentang pendakian gunung di Rusia yang berjudul Dyatlov-Pes Incident. Misteri gunung kematian di musim dingin. Oke, penasaran kisahnya? Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita masuk ke dalam videonya. Di musim dingin awal Februari 1959, sebuah tim pendaki berjumlah 9 orang berangkat dari kota kecil Ivdel, pegunungan Ural, Rusia. Mereka adalah mahasiswa muda penuh semangat, dipimpin oleh Igor Dyatlov, pria berusia 23 tahun yang dikenal disiplin dan berwibawa. Tujuan mereka sederhana, mendaki gunung Otorten. Namun, nama gunung itu dalam bahasa suku Mensi berarti jangan pergi ke sana. Dan di sebelahnya ada puncak Kholat Shal, gunung kematian. Nama yang kelak terbukti bukan sekedar legenda. Awal perjalanan penuh tawa. Foto-foto dari kamera mereka memperlihatkan wajah bahagia, saling bercanda meski salju menutup jalan. Tetapi perlahan-lahan catatan harian mereka mulai bernada aneh. Angin semakin kencang, tulis salah satu dari mereka, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Malam di gunung kematian. Pada 1 Februari 1959, cuaca memburuk. Seharusnya mereka turun ke lembah untuk mencari perlindungan. Tapi entah mengapa, Dyatlov memutuskan mendirikan tenda di lereng terbuka Kholat Shal. Keputusan yang tidak lazim bagi pendaki berpengalaman. Malam itu, badai menggila. Foto terakhir dari kamera mereka menampilkan cahaya aneh di langit. Bukan bintang, bukan flare, tapi bola bercahaya oranye. Menggantung di udara. Tak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam tenda setelah itu. Yang pasti, beberapa minggu kemudian, pencari menemukan tenda mereka robek dari dalam. Semua perlengkapan, sepatu, pakaian hangat, makanan masih utuh, tapi para pendaki hilang pencarian. Tanggal 12 Februari, mereka seharusnya sudah pulang. Hari itu berlalu tanpa kabar. Awalnya keluarga berpikir mereka hanya terlambat. Tapi seminggu kemudian, panik melanda. Tim sukarelawan dikerahkan, lalu polisi bahkan militer ikut turun tangan. Pada 26 Februari, tim pencari menemukan tenda Dyatlov, sunyi, sebagian tertutup salju, dindingnya robek dari dalam seolah penghuninya kabur dengan panik. Jejak kaki telanjang terlihat meninggalkan tenda, sebagian hanya dengan kaos kaki, sebagian benar-benar tanpa alas kaki. Jejak itu berbaris rapi menuju hutan, lalu menghilang. Malam itu, beberapa pencari mengaku mendengar suara siulan panjang dari kejauhan. Tidak ada yang berani membicarakannya, tapi semua mereka ada sesuatu yang memperlihatkan mereka dari balik kegelapan. Mayat pertama tak jauh dari hutan. 2 mayat pertama ditemukan di bawah pohon pinus. Mereka adalah Yuri Krinovichenko dan Yuri Doroshenko. Tubuh mereka hanya mengenakan pakaian dalam tipis, kulit membiru, tangan penuh luka bakar. Seolah-olah mereka mencoba memanjat pohon dan menyalakan api kecil dari ranting basah. Namun api itu padam, menyisakan arang hitam. Kulit mereka gosong di beberapa bagian, seakan terkena panas ekstrim. Aneh mengingat suhu malam itu minus 30 derajat. Beberapa ratusan meter dari sana, jasad Igor Dyatlov sendiri ditemukan menghadap ke arah tenda, seolah merangkak berusaha kembali sebelum mati kedinginan.
Zinaida Kolmogorova tergeletak tak jauh darinya, tubuh kaku membeku. Lebih menyeramkan, jasad Rustem Solobodin ditemukan dengan tengkorak retak parah, seolah dipukul benda tumpul keras. Tapi tidak ada jejak perkelahian, tidak ada bekas serangan manusia maupun hewan. 5 mayat sudah ditemukan, 4 masih hilang. 4 jasad terakhir, 2 bulan kemudian, seketika salju mulai mencair. Tim pencari menemukan 4 jasad terakhir di lembah kecil tak jauh dari hutan. Kondisi mereka jauh lebih mengerikan, yaitu Lyudmila Dubinina kehilangan matanya, lidahnya putus, dan tulang rusuknya patah seolah ditekan kekuatan besar. Nikola Tibeauk Brignola tengkoraknya retak parah, tapi kulit luar kepalanya utuh, seakan dihantam tekanan dahsyat dari dalam. Semyon Zolotaryov dadanya remuk, tapi wajahnya masih terbeku dalam ekspresi terkejut. Dan Alexander Kolovatov tubuhnya lebih utuh, tapi pakaian yang dikenakannya mengandung radiasi tinggi. Pakaian beberapa korban lainnya juga tercemar radiasi. Pertanyaannya pun muncul, apa yang sebenarnya menimpa mereka? Kita masuk ke teori dan misteri. Banyak teori dilontarkan. Pemerintah mengatakan itu longsor salju, namun lereng gunung itu tidak cukup curam untuk longsoran besar. Dan kondisi tenda tidak mendukung teori tersebut. Ada pula teori eksperimen militer rahasia, bola cahaya oranye di langit malam, radiasi, luka tubuh yang tak biasa, semua mengarah ke uji coba senjata rahasia Soviet. Tapi kalau begitu, mengapa tidak ada bekas ledakan besar? Sebagian orang percaya mereka diserang makhluk raksasa penghuni gunung. Kamera para pendaki menemukan foto samar, sosok gelap berdiri jauh di belakang mereka. Tidak jelas manusia atau bukan, penduduk suku Mansi menyebut gunung itu angker. Mereka sudah lama memperingatkan, siapapun yang datang ke sana akan binasa. Nama Kolatsal, gunung kematian, sudah cukup jadi alasan. Yang lain mencoba penjelasan ilmiah. Fenomena infrasonik akibat angin kencang, suara frekuensi rendah yang tidak terdengar telinga, tapi bisa memicu rasa panik, halusinasi, bahkan kegilaan. Tapi teori ini tak bisa menjelaskan dada yang hancur, lidah yang hilang, atau radiasi aneh di pakaian mereka. Kita masuk ke penutup yang dipaksakan. Pemerintah Soviet akhirnya menutup kasus dengan kalimat singkat, kematian disebabkan oleh kekuatan alam yang tidak bisa dijelaskan. Berkas ditutup, lokasi pendakian dilarang untuk umum selama bertahun-tahun. Keluarga korban dipaksa menerima penjelasan setengah hati. Namun, misteri Dyatlov Pass tidak pernah benar-benar mati. Hantu yang masih berkeliaran hingga kini, area itu dikenal sebagai Dyatlov Pass. Pendaki yang berani mencoba jalur itu melaporkan fenomena aneh. Suara teriakan samar di tengah malam, cahaya oranye melayang di langit, perasaan diawasi tanpa ada siapapun. Beberapa bahkan mengaku melihat bayangan orang berjalan di salju tanpa meninggalkan jejak. Tahun 2019, lebih dari 60 tahun kemudian, pemerintah Rusia kembali membuka penyelidikan. Hasilnya sama, longsoran salju. Teori lama dipaksakan lagi, sementara misteri tetap tak terjawab. Oke guys, gitu aja kisah dari Dyatlov, seorang pendaki yang hilang dan tidak terpecahkan misteri dari kematiannya. Oke, bagi kalian yang punya kisah-kisah horor lainnya, boleh tulis di email gua atau kolom komentar di sini.
Oke, kita tunggu video selanjutnya. Thank you guys.